Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita ingin mengikuti sejenak renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro, Surakarta. Marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat rohani bagi kami masing-masing. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dan menerima berkat atas firman ini. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul, Di manakah engkau? Ayatnya diambil dari 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-9 bagian B yang berbunyi, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila mana kamu kembali kepadanya. Seorang pemilik perusahaan yang besar sedang terbaring di rumah sakit. Dia sedih dan kecil hati setelah mendengar keterangan dari dokter yang memeriksanya bahwa dia menderita penyakit kanker ganas. Bayang-bayang kematian memenuhi pikirannya dan dia putus asa. Kemudian saat itu rohaniawan yang disediakan oleh rumah sakit itu mengunjungi pasien ini. Rohaniawan ini mulai membuka Alkitab dan mencoba memberikan penerangan, penjelasan atas firman yang telah dibacakan. Tetapi rupa-rupanya tidak berhasil. Pasien itu tetap gelisah. Lalu dia memotong perkataan dari rohaniawan itu dan berkata dengan lantang, berhakkah aku mengharapkan Allah memberkati aku dengan menyembuhkan penyakitku, sedangkan aku sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah berdoa kepadanya. Rohaniawan ini terdiam sejenak. Lalu dia mengatakan begini, sepertinya benar, engkau tidak berhak untuk mengharapkan apa-apa dari Allah. Lalu dia berhenti sejenak dan melanjutkan lagi. Tetapi Allah memelihara engkau sampai saat ini. Dia masih memberikan nafas kehidupan kepada Anda. Bukan karena engkau layak, tetapi karena Dia mengasihi engkau. Lalu rohaniawan ini membacakan satu kutipan yang berbunyi berikut. Belas kasihan adalah satu sifat yang ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Kita tidak mencarinya,
tetapi itu dikirim untuk mencari kita. Allah merasa gembira memberikan belas kasihannya kepada setiap orang yang rindu untuk datang kembali kepada Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena kita tidak layak. Yang perlu bagi kita respon undangan Allah ini. Kita sambut dan kita datang kepada Tuhan. Salah satu perbedaan yang membedakan Allah Alkitab dengan Allah agama palsu ialah kalau Allah Alkitab dia mencari manusia yang hilang. Tetapi kalau Allah agama palsu, manusia yang mencari Allahnya. Pendapat atau pemikiran orang pada umumnya, apapun keadaan orang tersebut, bila mana menemui saat-saat ajal hidup kematian, merasa Allah melayakkan apapun keadaan orang itu untuk diterima di sorga. Bahkan beberapa orang Kristen pun mempercayai hal-hal seperti itu. Tetapi tidak seperti yang dikatakan di Alkitab. Di dalam Alkitab Rom 4 ayat 4 mengatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Siapa saja yang menganggap Allah berhutang padanya, dia akan mendapati bahwa dia berhutang kepada Allah lebih besar daripada yang dia dapat membayarnya. Jasa baik Allah hanya diberikan kepada mereka yang menyadari ketidaklayakannya dan rindu untuk datang kepada Allah, mengaku dosa dan bertobat. Maka rahmat Allah, belas kasihan Allah akan diberikan pada orang itu. Pasien yang terbaring di rumah sakit itu mendengar uraian dari rohaniawan ini, menyadari bahwa dia sudah lama meninggalkan Allah. Dia merasa tidak berhak untuk mendapat belas kasihan Allah. Tetapi hari itu rohaniawan telah menjelaskan bahwa Allah mencari orang yang hilang. Kita ingat peristiwa Adam dan Hawa. Waktu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa merasa bersalah. Dia takut, mereka sembunyi. Allah mengambil inisiatif untuk mencari dengan mengatakan, "Di manakah engkau?" Orang ini merasa dirinya memerlukan Allah dan menyadari ketidaklayakan, dan dia timbul kerinduannya untuk kembali kepada Allah. Janji bahwa Allah tidak akan memalingkan wajahnya bila mana manusia berdosa itu kembali kepadanya, menjadi kekuatan, menjadi harapan bagi pasien ini, Tuhan. Saudaraku, sekalipun Allah tidak mengabulkan keinginan pasien itu sembuh
dari segala sakit penyakitnya. Tetapi pasien ini merasa dia telah menerima belas kasihan Allah, yaitu jaminan masa kekekalan di negeri kerajaan sorga yang baru. Saudaraku, berapa jauh, berapa lama kita meninggalkan Tuhan. Kita jangan merasa tidak akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan berjanji, bila mana kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rahmat, belas kasihannya kepada kita. Tuhan memberkati.